Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala rahmat dan nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita semua sehingga bisa mengikuti kegiatan MGMP pada hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan sharing, membagikan pemahaman. Jadi kita akan sharing sama-sama. Saya di sini tidak berarti saya menguasai ini disiplin positif. Tidak, jadi kita sama-sama sharing tentang disiplin positif. Disiplin positif ini ya terdiri dari dua kata, yaitu disiplin dan positif. Kalau di dalam bahasa sehari-hari kita, disiplin itu dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk menanamkan motivasi kepada murid-murid kita menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya serta nilai-nilai mereka yang mereka percaya. Nah, di sini ada kata menanamkan motivasi. Ya, jadi motivasi ini jadi ada tiga jenis. Ya, ada tiga jenis motivasi. Ada intrinsik, ada ekstrinsik. Ya, jadi motivasi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini yang perlu kita hindari. Motivasi ini adalah motivasi yang levelnya paling rendah. Jadi seperti datang di MGMP, jangan kita datang di MGMP hanya untuk nanti tidak terima sertifikasi kalau tidak ada tidak hadir 3 kali. Ya, jangan begitu. Jadi biasanya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan motivasi hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman, itu dia akan bertanya, apa yang akan terjadi kalau saya melakukan ini? Atau apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukan ini? Ya, biasanya itu yang ada di benak seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan motivasi hanya karena menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, ya, biasanya seseorang melakukan suatu tindakan itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang level yang kedua ini, ya, biasanya orang melakukan perbuatan atau tindakan, dia akan bertanya, kalau saya melakukan ini apa yang akan saya dapatkan? Ya, jadi seperti itu. Nah, yang terakhir adalah motivasi yang memang ada di dalam diri kita, ditanamkan dalam diri kita bahwa mereka melakukan itu untuk menghargai diri sendiri berdasarkan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang motivasi yang ketiga inilah yang merupakan tujuan dari disiplin positif. Ya, jadi jangan kita melakukan suatu tindakan, suatu perbuatan karena takut dihukum atau hanya ingin dihargai. Misalnya kita datang ke sekolah tepat waktu hanya karena mengejar ceklok atau hanya supaya datang ke 7.30. Ya, jadi ditanamkan di dalam diri kita bahwa saya datang ke sekolah tepat waktu karena memang itu adalah tanggung jawab saya. Jadi nilai keyakinan atau kebajikan yang ada di dalam diri kita yaitu tanggung jawab sehingga kita datang ke sekolah tepat waktu. Ya, sama dengan MGMP. Jadi kita datang di MGMP diyakini bahwa kalau saya pergi di MGMP ada ilmu yang saya dapat. Jadi bukan hanya sekedar untuk mengisi absen, sudah absen, ya, tujuannya hanya untuk mengisi absen atau untuk menggugurkan kewajiban saja. Jadi kalau hanya untuk menggugurkan kewajiban selesai ke MGMP, tidak ada yang didapat.
baru pulang Ki. Karena memang tidak ada nilai kebajikan yang ditanamkan di diri kita sebelum berangkat MGMP. Ya, jadi ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, nah ini dihukum oleh penghargaan. Ya, jadi kita sering atau kadang memberikan penghargaan kepada peserta didik kita, ya. Nah, sebenarnya tanpa kita sadari bahwa penghargaan yang kita berikan itu sebenarnya itu menghukum. Jadi, istilahnya dihukum oleh penghargaan. Nah, seorang peneliti, Alvin Koh, menyatakan bahwa saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, ataupun kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya. Ya, sehingga mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ya, jadi kalau kita terus memberikan penghargaan kepada seseorang, kepada murid kita karena melakukan sesuatu yang sesuai dengan aturan, dia itu artinya kita meyakini bahwa oh mereka tidak bisa melakukan. Kenapa dia melakukan? Karena diberikan penghargaan. Ya, jadi secara tidak langsung kita tidak mempercayai bahwa dia bisa melakukannya. Nah, Kom selanjutnya mengemukakan bahwa beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya ini memberikan penghargaan itu sebenarnya menghukum secara tidak langsung. Nah, ini kenapa dikatakan bahwa penghargaan itu menghukum? Ya, karena kalau kita memberikan penghargaan kepada seseorang misalnya dengan sistem ranking, makanya itu di kurikulum Merdeka tidak ada kayaknya ranking. Ya, kenapa? Karena kalau kita memberikan sistem ranking, maka yang tidak mendapat ranking itu dia akan merasa kecewa. Nah, secara tidak langsung ketika dia merasa kecewa berarti kita sudah menghukum. Jadi murid ini akan merasa bahwa oh saya orang bodoh. Saya orang bodoh karena tidak mendapat peringkat. Ya, itu yang disebut dengan penghargaan, itu sebenarnya adalah hukuman. Kemudian yang kedua, dengan memberikan penghargaan, ya, sebenarnya kita mengendalikan perilakunya seseorang. Jadi dia melakukan suatu tindakan bukan atas kemauannya, tetapi yang dia kejar adalah penghargaan. Ya, jadi bisa saja ada siswa yang selalu diberikan ranking, kemudian ketika diberikan ranking dia merasa kita sedang mengendalikannya, atau mungkin ketika tidak jadi ranking lagi dia akan kecewa karena dia tidak mendapat ranking. Jadi dari penghargaan itu timbul rasa kecewanya, ya. Nah, yang selanjutnya adalah karena pada dasarnya penghargaan itu adalah dikendalikan sehingga dia tidak berlaku dalam jangka waktu yang lama. Karena bukan atas keyakinannya, tetapi dia melakukan suatu tindakan karena adanya penghargaan. Ya. Nah, yang selanjutnya, penghargaan itu bisa merusak hubungan. Ya, jadi kenapa dikatakan penghargaan itu bisa merusak hubungan? Karena ketika seseorang diberikan penghargaan atau dia dipuji di depan orang banyak, maka yang lain tentu akan merasa iri, manusiawi. Ya, jadi misalnya siswa yang pintar diberikan penghargaan, dipuji-puji di depan orang atau dikasih hadiah, tentu teman-temannya yang lain mungkin ada yang merasa iri. Ya, mungkin ada yang merasa iri atau mungkin juga ada yang tidak suka. Iya, misalnya dikasih hadiah kita tidak. Ya, jadi itu secara tidak langsung. Nah, kemudian seseorang guru yang memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Iya. Yeah. Jadi biasanya itu kalau siswa tak biasa dikasih hadiah, biasa banding-bandingkan Ki juga. Itu Ibu Anu tahu tidak nak kasih begini ja. Biasa nak kasih begitu Ki. Jadi itu efek samping dari penghargaan atau pernyataan yang menyatakan bahwa penghargaan itu sebenarnya menghukum. Nah, yang selanjutnya adalah mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba.
Ya, jadi kalau kita siswa kita selalu diberikan penghargaan, maka yang tidak pernah mendapatkan penghargaan itu dia akan berhenti untuk berbuat. Karena tidak pernah dikasih penghargaan, dia merasa dirinya gagal. Iya. Ya. Jadi ini yang dimaksud dengan pernyataan bahwa penghargaan itu adalah hukuman. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa perbedaannya itu hukuman dengan konsekuensi? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ya, jadi kalau katanya Bu Ani, kalau hukuman suatu tindakan yang diberikan kepada anak yang berbuat salah. Ya, kalau konsekuensi? Hukuman yang diberikan kepada anak, tetapi ada kesepakatan terlebih dahulu. Ya, ya. Jadi hukuman itu adalah dia sifatnya tidak terencana. Jadi biasanya kalau kita berdiri tiba-tiba melihat siswa kita melanggar, biasa secara spontan. Ya, biasa spontan kita marah. Kenapa nak terlambat kok lagi begini-begini? Untung baik kalau tidak goyang juga tangan. Ya. Nah, biasanya kalau spontan begitu, refleks, biasa kita tidak sadar. Ya, biasa tidak sadar ke. Nah, biasanya hukuman itu dia hanya sifatnya satu arah saja. Ya, hanya diberikan oleh guru tanpa kita tahu apakah murid ini senang atau tidak. Tentu tidak ada yang senang kalau dikasih hukuman. Nah, kalau konsekuensi itu dia sifatnya dua arah. Artinya konsekuensi dibuat antara guru dengan siswa. Sudah dibicarakan sebelumnya. Misalnya kalau 3 kali Ki berturut-turut tidak datang, apa konsekuensinya? Jadi ketika siswa ini melanggar, dia sudah tahu bahwa, oh saya nanti dikasih begini Kak. Karena memang sudah dibicarakan sebelumnya. Kalau 3 kali Kak berturut-turut tidak datang, dihukum Kak seperti ini. Itu kalau konsekuensi. Ya, kalau hukuman tanpa terencana. Tidak direncanakan, spontan diberikan oleh guru. Iya. Jadi itu bedanya. Nah, kemudian kalau restitusi itu sebentar ada materinya di belakang. Nah, restitusi ini sebenarnya yang diinginkan ketika murid kita atau siswa kita melakukan kesalahan. Ya, restitusi lebih tinggi posisinya dibanding dengan konsekuensi. Kenapa? Karena kalau konsekuensi, kalau restitusi bukan kita yang mengontrol anak, murid, tetapi siswa itu sendiri yang berusaha bagaimana memperbaiki kesalahannya. Apa yang harus dia lakukan, keyakinan apa yang harus dia ditanamkan di dalam dirinya sehingga kesalahannya bisa diperbaiki. Ya. Nah, selanjutnya, nah coba Bapak Ibu, misalnya kalau tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini adalah hukuman atau konsekuensi? Jadi siswa tak disuruh mencatat 100 kali di dalam bukunya karena terlambat datang di sekolah. Disuruh catat, saya tidak akan terlambat lagi. Ya, ini adalah hukuman. Nah, kemudian yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya. Jadi yang ini tadi mencatat 100 kali karena dia terlambat, itu adalah hukuman. Kenapa? Tindakan yang diberikan oleh gurunya tidak ada hubungannya dengan pelanggarannya. Ya, kemudian yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis adalah konsekuensi. Ya, jadi pelanggaran yang dibuat karena dia mencoret-coret berarti konsekuensinya harus dibersihkan coretannya. Nah, kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya. Ya, jadi ini adalah hukuman. Nah, kemudian yang selanjutnya, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Ya? Konsekuensi. Nah, yang selanjutnya,
membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Iya, jadi konsekuensi. Dan yang terakhir, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya. Kenapa konsekuensi, Bu? Karena ada peraturan sekolah, aturan. Ya. Ini adalah hukuman. Ya. Jadi karena dia tidak menggunakan sepatu warna hitam sehingga disuruh bertelanjang kaki. Ya. Jadi ini tidak sesuai. Ya, jadi ini adalah hukuman. Nah, ini bedanya antara hukuman dengan konsekuensi. Ya, di dalam proses pembelajaran yang biasa kita lihat. Ya. Jadi kalau hukuman itu sekali lagi dia sifatnya spontan, tidak terencana kita berikan ke siswa tak. Jadi tiba-tiba berdiri ada siswa tak tidak pakai sepatu hitam, disuruh buka sana sepatunya, enggak usah pakai sepatu masuk. Ya, jadi itu adalah hukuman. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya keyakinan kelas. Ya. Nah, beda keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Ya, jadi kalau ada yang bertanya kenapa kita menggunakan keyakinan kelas, kenapa bukan peraturan kelas saja? Ya, jadi kalau peraturan kelas atau peraturan sekolah, contoh kita ambil nih contoh peraturan sekolah, biasanya itu kalau peraturan sekolah dibuat, apakah dipanggil siswa tak sebelum dibuat? Tidak. Siapa yang menentukan peraturan sekolah? Iya, sekolah. Atau peraturan kelas siapa yang menentukan? Gurunya. Iya. Ya, jadi kalau peraturan itu biasanya hanya dibuat oleh satu pihak. Kalau peraturan sekolah hanya pihak sekolah yang buat. Tidak dilibatkan siswanya bahwa apa yang bunyinya peraturan yang mau kita buat, nah tidak. Jadi secara sepihak sekolah yang membuat peraturan tanpa melibatkan peserta didiknya. Ya, kalau keyakinan kelas di sini guru hanya menuntun, hanya mengarahkan saja, tetapi murid sendiri yang membuat. Jadi kalau keyakinan kelas, kesepakatan semua murid dengan tuntunan dan bimbingan guru. Jadi kita gurunya, wali kelasnya hanya membimbing saja. Siapa yang membuat keyakinannya adalah siswa kita sendiri. Nah, di sini keyakinan kelas merupakan hasil diskusi mufakat bersama. Apa saja yang menjadi aturan yang dituangkan, poin apa yang akan dimasukkan ke dalam keyakinan kelas, serta konsekuensi apa yang diterima ketika melanggar keyakinan tersebut. Ya, jadi jelas sekali perbedaan antara keyakinan dengan peraturan. Kalau peraturan hanya kita gurunya yang buat. Oh, saya mau buat peraturan tidak boleh main HP, tidak boleh main HP di dalam kelas. Harus menggunakan seragam sekolah, ya. Nah, kalau keyakinan siswa yang membuat apa yang harus disepakati di dalam kelasnya. Ya, jadi kita gurunya hanya mengarahkan saja. Kita hanya membimbing saja bagaimana caranya membuat. Tetapi poin-poin dari keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa atau murid kita. Nah, di dalam pembuatan keyakinan kelas, oke, jadi ini sebelum kita belajar membuat keyakinan kelas, keyakinan kelas itu dibuat di mana di dalamnya ada nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai universal yang diyakini. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor? Kenapa nak pakai helm? Kalau pergi naik motor. Ini berarti kalau tidak ditangkap polisi berarti dia menghindari hukuman. Iya, ada yang lain? Iya, keselamatan.
Iya, jadi sebenarnya betul Tonji tadi bilang Ibu Rina. Jadi dia pakai helm karena supaya tidak ditilangi. Berarti dia takut hukuman. Berarti tidak ada keyakinan di dirinya bahwa oh saya pakai helm ini jangan untuk keselamatanku sendiri, ya. Nah, kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker atau mencuci tangan setiap saat? Kenapa kira-kira kita harus pakai masker? Waktunya corona kayaknya nih. Iya. Iya. Jadi untuk kesehatan dan keselamatan. Jadi tadi kita pakai helm untuk apa? Untuk keselamatan. Kenapa kita mencuci tangan? Kenapa kita pakai masker? Untuk kesehatan dan tentunya untuk keselamatan. Ini yang disebut dengan nilai kebajikan atau nilai keyakinan, yang dimana di keyakinan kelas itu nilai kebajikannya sifatnya universal. Jadi kalau buat keyakinan kelas itu harus kata-kata yang sifatnya universal. Ya, jadi kalau ditulis misalnya keselamatan, di dalamnya banyak nih cakupannya. Ya, jadi kalau ditulis misalnya disiplin, banyak nih juga cakupannya di dalam. Apa yang boleh ada istilahnya tabel T dengan tabel Y, apa yang harus dilakukan oleh guru, apa yang harus yang tidak boleh dilakukan oleh apa yang harus dilakukan oleh siswa, apa yang tidak boleh dilakukan oleh siswa. Ya, tabel T. Kalau tabel Y, apa yang nampak, apa yang terlihat, kemudian apa yang terdengar dari keyakinan kelas yang kita buat. Nah, ya, jadi ini ada satu contoh lagi. Peraturannya ini adalah peraturan kelas. Jadi sebentar kita lihat bagaimana perbedaan poin antara peraturan dengan keyakinan. Kalau ini adalah peraturan. Misalnya kita membuat di dalam kelas kembalikan barang ke tempatnya. Jadi kalau kita menyuruh murid kita setiap habis menggunakan misalnya buku paket atau alat-alat laboratorium, kemudian dia disuruh kembalikan barang ke tempatnya, kira-kira nilai kebajikan apa yang ingin kita ajarkan? Ya, bertanggung jawab. Ya, jadi ketika murid kita disuruh mengembalikan barang ke tempatnya, nilai kebajikan yang dituju adalah bertanggung jawab. Disiplin bisa, bertanggung jawab bisa. Nah, yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ya, jadi kalau di dalam kelas biasa ada ditulis dilarang mengganggu teman atau dilarang mengganggu orang lain. Kalau masih seperti itu bunyinya, itu adalah peraturan kelas. Ya. Jadi apa kira-kira nilai kebajikan yang dituju ketika kita melarang mengganggu orang lain? Ya, saling menghargai atau saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikan yang dituju? Indahnya kebersamaan. Ya. Stop bully. Ya. Yang lain? Kira-kira kalau dilarang melakukan kekerasan, itu nilai kebajikan apa yang kita tanamkan di situ? Saling menghargai, saling menyayangi. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Menyayangi diri sendiri. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Iya, komitmen. Iya. Nah, kemudian dilarang merokok. Iya, nilai kebajikan kesehatan. Kemudian, ya, hemat bisa. Kalau anak SMP Pak tidak tahu dibilang hemat. Kecuali kalau gurunya. Ya, gunakan masker. Kesehatan.
Ya, jadi itu perbedaan antara peraturan dengan nilai kebajikan. Nah, pada saat membuat keyakinan kelas, setiap nilai kebajikan ini dibuatkan tabel T dengan tabel Y, misalnya bertanggung jawab. Kira-kira di dalam nilai kebajikan bertanggung jawab, apa saja yang bisa masuk di situ? Yang tampak dan yang tidak tampak. Yang termasuk bertanggung jawab. Itu tadi contohnya menyimpan barang pada tempatnya. Itu yang harus tampak. Kalau yang tidak tampak, menyimpan barang di sembarang tempat. Ya, jadi di setiap nilai kebajikan ini, kalau kita membuat keyakinan kelas, itu harus dibuatkan tabel T dengan tabel Y. Jadi dibuatkan setiap poin-poin, misalnya poin bertanggung jawab, apa yang masuk di situ, yang peraturan yang bisa masuk di situ, yang tampak dengan yang tidak tampak. Begitu juga dengan poin disiplin. Ya, kalau disiplin yang tampak datang tepat waktu, yang tidak tampak datang terlambat. Jadi dibuatkan tabel T. Iya, tabel T namanya. Untuk kebalikannya antara tampak dengan yang tidak tampak. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Oh, udah masukin. Oke, jadi saya lanjut. Setiap peserta didik kita atau bahkan kita ketika melakukan suatu tindakan pasti ada tujuannya atau ada alasannya. Seperti misalnya, kenapa kita makan? Lapar. Ya, lapar. Kenapa kenapa kita minum? Untuk memenuhi kebutuhan apa itu? Ya, jadi begitu juga si Swata. Misalnya kalau si Swata datang terlambat, pasti ada alasannya kenapa dia datang terlambat. Ya, jadi jangan terlambat kita datang langsung di Sapporo. Kenapa anda terlambat kok kemarin terlambat kok juga? Ya, jadi di setiap tindakan pasti ada alasan kenapa seseorang melakukan tindakan itu. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Nah, yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi siswa tak misalnya di kelas biasa dia sering ganggu temannya, bisa saja dia lakukan itu karena mau diperhatikan sama gurunya. Ya, bukan berarti dia ganggu temannya karena nakal, tidak. Jadi kita bisa tanya-tanya kenapa seperti itu, Nak? Di rumah tak bagaimana orang tua tak, atau bisa saja di rumahnya dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Ya, jadi ini yang pertama, alasan seseorang melakukan suatu tindakan. Ya, karena kasih sayang dan rasa diterima, atau kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk disayangi, ya, atau koneksi sosial, kebutuhan untuk menerima dan memberikan kasih sayang. Anak-anak atau siswa kita juga memiliki kebutuhan dasar ini. Nah, biasanya anak-anak yang kebutuhan dasarnya melakukan satu tindakan karena dia kekurangan kasih sayang atau rasa diterima, itu biasanya biasa ganggu temannya. Jadi jangki langsung menjas dia bahwa oh nakal mentong kok kau, selalu mau ganggu temanmu tiap hari. Tidak, jadi kita harus panggil baik-baik, ditanya kenapa diganggu teman tak, Nak? Ya, jadi bisa saja dia lakukan itu supaya ketika dia melanggar diperhatikan di gurunya, diperhatikan, dipanggil baik-baik. Oh ya, dia mencari perhatian, istilahnya dia mencari perhatian. Kemudian yang kedua, seseorang melakukan suatu tindakan dengan alasan karena penguasaan atau kebutuhan untuk diakui. Nah, biasanya kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, kemudian menjadi kompeten, terampil, ingin diakui, ya, kemudian didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ya, kemudian kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan,
bisa membuat pencapaian, ingin diakui, kemudian ingin dihormati. Nah, biasanya anak-anak yang memiliki yang penguasaannya tinggi, tindakan penguasaannya tinggi, itu dia selalu ingin menjadi pemimpin. Jadi kalau di kelasnya dia yang mau berkuasa. Ya sedikit-sedikit nah tapi misek temannya. Sedikit-sedikit nah tapi mi temannya, dia yang mau berkuasa di kelasnya. Kenapa? Karena ini kebutuhan penguasaannya yang ingin dia penuhi, yang tidak didapatkan di lingkungan rumahnya, sehingga dia melakukan di sekolah, tetapi dengan cara yang salah. Yeah. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Nah, kebutuhan ini adalah kebutuhan akan mandiri, kemudian otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak yang memiliki tindakan kebebasan itu biasanya tinggi keinginannya, kemudian mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh kepada orang lain. Ya, jadi kalau ada siswa tak belajar mengajar ki, ada siswa tak banyak goyangnya kiri kanan, biasanya kita tegur, saya juga begitu. Kenapa kau dari situ depan pindah ke belakang, pindah-pindah tempat duduk terus? Iya, iya. Jadi bisa saja karena dia kurang memiliki kebebasan. Tindakan yang dia lakukan karena ingin mencapai kebutuhan ini. Ya, tapi caranya salah. Nah, siapa yang harus membenarkan? Kita yang harus membenarkan. Nah, yang terakhir adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Nah, biasanya di dalam kelas kita sering menjumpai siswa seperti ini, biasa ganggu temannya. Kalau sudah ganggu temannya, biar ditanya ki, kenapa ki ganggu teman tanah? Tidak, Jibu, main-main ku, Ji. Dia biasa menjawab seperti itu. Ini adalah karena dia memiliki kebutuhan kesenangan. Jadi dia memiliki kebutuhan kesenangan, dia suka melucu, kemudian pada saat meskipun kita marahi, meskipun kita tegur, biasa dia senyum-senyum, Ji. Biar dipukul ki lagi senyum-senyum, Ji. Ada yang biasa begitu. Karena biasa ganggu temannya, ejek-ejek temannya, dipanggil nih, biasa kita emosi. Tiap hari ganggu temannya, dipanggil, senyum-senyum, Ji. Kenapa diganggu teman tak? Tidak, Ji, Bu. Kenapa? Karena ini kebutuhan kesenangan yang ingin dia penuhi. Ya, jadi kembali lagi, di setiap tindakan yang dilakukan itu ada 5 kebutuhan yang ingin dia penuhi. Kebutuhan dasarnya tadi itu untuk makan, minum. Kemudian yang kedua adalah ingin diterima atau cinta kasih. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Kemudian kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Ya, 5 posisi kontrol. Ya, jadi ini yang biasa kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nah ini posisi kontrolnya guru. Ya, ada 5 posisi kontrol guru yang sering dilakukan ketika menghadapi murid yang sedang melanggar disiplin. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Nah, biasanya orang yang memiliki atau guru yang memiliki sifat atau posisi kontrol sebagai penghukum itu biasa nada suaranya tinggi, kemudian matanya melotot. Ya, ini kemudian biasanya jari-jarinya menunjuk atau menghardik, bahkan biasa memukul. Nah, nah biasanya seseorang penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Ya, kemudian orang-orang yang menjalankan posisi kontrol penghukum biasanya dia mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan siswanya. Jadi dia
terlambat Ki siswanya, nah suruh lari keliling lapangan. Melanggar kota tata tertib, silahkan lari keliling lapangan. Itu yang disebut dengan posisi kontrol penghukum. Nah, posisi kontrol penghukum ini adalah posisi kontrol yang paling rendah levelnya. Ya, jadi kalau bisa jangan dilakukan, kalau bisa. Kalau bisa jadi tahan-tahan emosi tak. Ya. Nah, biasanya guru yang melakukan posisi kontrol penghukum ini dampaknya kepada muridnya apa? Biasanya siswa akan merasa dendam. Ya, dia akan merasa dendam. Kemudian yang kedua, dia akan merasa sakit hati kepada gurunya. Ya, jadi kenapa? Karena dia merasa dirinya dipermalukan. Apalagi kalau kita memberikan hukuman di depan teman-temannya. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Nah, biasanya guru yang memiliki posisi kontrol pembuat rasa bersalah ini itu memiliki nada suara yang memelas, halus, kemudian sedih, bahkan bahasa tubuhnya biasa dia merapat ke anak dengan lesu. Ya, misalnya, kenapa nak begitu Ki lagi nak? Nah, kemarin sudah meki janji. Kita kasih kecewa ibu. Itu kata-kata yang bisa membuat siswa tak merasa bersalah. Nah, dengan kata-kata seperti itu, apa yang ada sisi negatifnya? Murid kita merasa bahwa dia bersalah sekali Kak ini sama guruku. Hanya itu, tapi dia tidak menyadari nilai kebajikan yang ingin kita sampaikan. Dia hanya akan merasa, oh bersalah sekali Kak ini karena aku kecewakan nih guruku. Ya, jadi itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Ya. Posisi kontrol sebagai teman biasanya nada suaranya ramah, akrab, kemudian bercanda, kemudian merapat kepada murid, kemudian dia senyum jenaka. Jadi menganggap murid itu adalah teman. Sebenarnya baik juga. Ya, tetapi ada juga sisi negatifnya. Sisi negatifnya apa? Ketika suatu saat kita mengecewakan, misalnya dia selalu mengandalkan kita kalau menganggap siswa itu adalah teman. Ya, jadi selalu mengandalkan kita. Ketika dia membuat pelanggaran, mungkin dia berpikir, tidak jadi ada ji Bu Anu itu temanku ji. Nambil kayak berteman ya. Dia biasa begitu. Kemudian yang kedua, banding-bandingkan dengan guru lain. Ketika guru lain yang suruh, biasanya dia tidak mau nih, tidak cepat bergerak. Ya, dia hanya akan mendengarkan apa yang dikatakan oleh guru yang menganggapnya sebagai teman. Itu sisi negatifnya. Ya. Nah, sisi positifnya, dia akan menurut, tetapi mungkin saja menurut hanya kepada guru yang menganggap dia sebagai teman. Ya, nah yang tidak menganggapnya tidak tomina menurut. Ya, terpaksa aja. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, biasanya guru yang menempatkan dirinya sebagai posisi kontrol pemantau itu nada suaranya datar, kemudian bahasa tubuhnya terlihat lebih formal. Dia lebih formal Ki. Nah, memantau di sini artinya dia mengawasi. Bedanya antara pemantau dengan manajer, ketika kita menempatkan diri kita sebagai posisi kontrol pemantau, ketika anak-anak berbuat salah itu selalu dihubungkan dengan konsekuensi. Terlambat Ki datang, nah iya. Ditahu gitu apa konsekuensinya kalau terlambat Ki? Nah itu, kalau dia posisi pemantau. Nah, kalau manajer, dia setingkat lebih tinggi dari pemantau. Kalau posisi manajer, dia tidak berhubungan dengan konsekuensi. Tetapi kesalahan yang dilakukan oleh murid itu dikembalikan. Kira-kira solusinya bagaimana ini nak kalau selalu kita terlambat datang? Apa yang harus kita lakukan supaya tidak terlambat Ki? Ya, kalau teorinya seperti itu, tapi untuk melakukannya harus Ki ekstra sabar. Ya, jadi itu bedanya antara pemantau dengan manajer. Nah, kalau bisa Ki lakukan posisi kontrol sebagai manajer itu luar biasa Mi. Pemantau juga.
Ya, jadi posisi control manager inilah yang diinginkan untuk melakukan segitiga restitusi. Ya. Jadi ketika peserta didik melakukan suatu kesalahan harus direstitusi. Ya, jadi ada yang namanya segitiga restitusi. Tetapi ini bisa dilakukan ketika posisi kontrol kita sebagai manajer. Ya, kalau penghukum rasa bersalah tidak nih. Karena begitu anak-anak melanggar langsung jadi pukul. Yeah. Jadi kalau posisi manajer biasanya ketika siswa merasa bersalah, kita memberikan tanggung jawab kepada siswa itu bagaimana untuk memperbaiki. Ya, bagaimana untuk memperbaiki kesalahannya. Misalnya kalau dia datang terlambat, ditahu jinak kalau terlambat kiye. Terus apa alasan kita datang terlambat? Kita harus dengarkan juga alasannya. Jadi jangan langsung terlambat mau lagi, tanpa kita mendengar apa alasannya. Jadi pernah dulu ada itu film cerita pendek yang Makassar yang sering terlambat dimarah-marahi sama gurunya, ternyata orang tuanya sakit. Jadi itu perlunya kita menempatkan diri sebagai guru dalam posisi pemantau dengan manajer. Jangan langsung menghukum atau jangan menempatkan diri sebagai posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Ya, jadi biasa juga ada kita dengar, saya juga biasa juga begitu. Biasa kalau anak-anak melanggar, biar supaya merasa bersalah. Ya, biasa begitu. Biar supaya dia merasa bersalah. Nah, sebenarnya itu tidak bisa kita lakukan. Ya, kenapa? Karena di pikirannya itu anak dia akan merasa bahwa oh salah kayak ini. Baik kalau nasadari ji kesalahannya. Ya, kalau nasadari ji kesalahannya baik ji, tapi kalau dia hanya terus merasa bersalah saja tanpa berusaha untuk memperbaiki. Ya, jadi ini posisi manajer. Nah, di posisi manajer ini tidak dihubungkan dengan konsekuensi, tetapi murid kita sendiri yang memilih apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, nilai kebajikan apa yang ingin dia tuju untuk bisa memperbaiki itu kesalahannya. Ya. Nah, ini. Nah, selanjutnya ini yang restitusi. Restitusi ini adalah tadi masih berkaitan dengan hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini yang harus kita lakukan ketika kita memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Ya, jadi sebagai manajer. Ketika peserta didik kita melakukan suatu kesalahan, ya, kita harus menempatkan diri kita sebagai manajer dengan melakukan restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya. Jadi murid itu sendiri yang mencari solusi atas masalahnya. Dia sendiri yang memperbaiki. Kita hanya membimbing saja. Nah, kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Kalau misalnya dia sering datang terlambat, kalau begini Kina ke depannya mau jadi apa? Ya, kita mau jadi apa kalau begini terus? Tentu dia akan menyadari, oh saya mau jadi begini. Menjadi orang yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Nah, selain itu, restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, kemudian disiplin positif, memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, ini yang perlu. Jadi, jangan ketika murid melakukan kesalahan, kita menambah dengan membuat dia semakin merasa bersalah. Tetapi kita harus memulihkan. Ya, kita harus memulihkan dirinya dari rasa bersalah tersebut. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir adalah restitusi. Jadi restitusi ini adalah langkah yang seharusnya kita tempuh sebagai seorang guru ketika murid kita melakukan tindakan yang salah. Ya, jadi hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini restitusi ini kenapa harus menggunakan restitusi? Ya,
Karena restitusi ini adalah cara kita untuk mengembalikan rasa percaya dirinya murid. Ya, dengan melakukan restitusi, ketika murid kita melakukan kesalahan, dia tidak merasa bersalah. Jadi dia tidak merasa bersalah. Kenapa? Karena ketika murid merasa bersalah, tentunya kalau seseorang merasa bersalah itu yang pertama dia akan menguras energinya. Kenapa? Karena di pikirannya itu terus dia pikir, oh salahkah ini, salahkah, itu menguras energi juga. Kemudian yang kedua, dengan membuat murid kita merasa bersalah, maka dia akan menyalahkan orang lain. Bisa saja dia menyalahkan orang lain karena mempertahankan dirinya, daripada dia harus mencari solusi bagaimana untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, ini yang harus kita lakukan, yaitu dengan cara merestitusi. Nah, restitusi ini nanti dikatakan dia restitusi apabila langkah dalam segitiga restitusi ini dilaksanakan. Kalau yang dilaksanakan hanya satu sisi saja, itu belum bisa dikatakan sebagai restitusi. Jadi ketiga-tiganya harus dilaksanakan. Yang pertama adalah memvalidasi tindakan yang salah. Jadi ketika murid kita melakukan kesalahan, kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Apa tujuan menstabilkan identitas? Agar murid kita tidak merasa bersalah. Nah, biasanya ketika seseorang atau kita menstabilkan identitas murid, biasanya kalau dia bersalah mungkin kita akan mengucapkan bahwa tidak apa-apa Jina, biasa gitu orang bikin salah. Saya juga dulu biasa aja berbuat begitu waktu sekolah. Tetapi atau kita bilang kalau misalnya dia berkelahi sama temannya, saya panggil di sini bukan untuk cari siapa yang salah, siapa yang benar. Itu adalah salah satu atau kata-kata yang bisa kita ucapkan untuk menstabilkan identitas murid. Ya, jadi harus distabilkan identitasnya supaya dia tidak merasa bersalah. Tapi kalau dipanggil nih baru bilang kau mentok salah, itu tidak menstabilkan, tetapi akan membuat murid kita semakin merasa bersalah. Jadi harus dulu distabilkan identitasnya supaya murid kita tidak merasa bersalah. Ya, jadi itu bisa kita bilang misalnya biasa itu memang saya juga dulu biasa aja begitu. Tetapi jangan lakukan begitu terus. Nah, itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Nah, setelah itu dilihat murid tak sudah tenang, kita tanya kenapa begitu nak? Apa tujuan tak begitu? Karena di setiap tindakan pasti siswa ini melakukan karena untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang 5 tadi. Jadi itu yang ditanyakan. Kalau kita sudah tahu kebutuhan dasar apa yang mendasari sehingga dia melakukan suatu pelanggaran, pasti kita akan cari tahu bagaimana caranya agar dia bisa memenuhi kebutuhannya itu tanpa dengan melakukan suatu tindakan yang salah. Nah, bagaimana caranya? Mungkin kita bisa membesarkan hati peserta didik kita dengan mengatakan, sebenarnya Tona bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini, tapi kenapa kita tidak lakukan? Nah, kemudian yang kedua, mungkin kita bisa, kalau misalnya dia berkelahi, ditanya kau bisa mempertahankan sikap seperti ini. Tetapi lebih bagus lagi kalau begini itu namanya memvalidasi tindakan yang salah. Atau ditanya apa alasan Tana sehingga kita berbuat seperti ini. Iya, jadi dicari tahu Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ya, jadi dengan menanyakan keyakinan kepada siswa kita, ini adalah merupakan teori kontrol yang dimana sifatnya internal atau motivasi dalam diri anak itu. Nah, setelah divalidasi distabilkan enak perasaannya, kemudian divalidasi tindakan yang salah, tapi memang Bapak Ibu butuh waktu. Jadi tidak bisa beda kalau misalnya dihukumin, selesai tidak ada masalah. Piko sana minta maaf sama ini itu.
Tapi kalau kita melakukan restitusi memang panjang waktu yang digunakan. Tetapi kita lihat juga dampaknya ke depan. Ya, jadi maksudnya Pak, misalnya seorang siswa melakukan pelanggaran, ya, kemudian kita misalnya menghukum, melakukan posisi kontrol sebagai penghukum. Presentasi apanya yang ditanyakan Pak? Jika anak selalu mengulang kesalahan sama, apakah selalu dengan hukum atau ada posisi kontrol yang lain? Iya, ya jadi posisi kontrol itu hanya ada 5. Sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian teman, manajer, dan pemantau. Nah, ketika siswa itu melakukan kesalahan yang sama, coba kita kaji. Ketika dia melakukan kesalahan pertama misalnya, kita menempatkan diri kita sebagai posisi kontrol apa? Ya, ketika kita menempatkan diri kita sebagai posisi kontrol penghukum, ya, kemudian murid itu masih melakukan besoknya, itu yang harus dikaji. Oh salah, mungkin cara aku ini, perbaiki tindakannya ini anak-anak. Karena saya menghukum, oh mungkin ini anak dia butuh seperti ini. Jadi dikasih naik-naik sedikit lagi posisi kontrol tak. Mungkin kita bisa, jangan, ini sebenarnya tidak bisa dilakukan. Jadi penghukum, pembuat merasa bersalah, itu tidak bisa sebenarnya dilakukan. Teman, bisa aja sedikit, ada aja positifnya, tetapi ada juga negatifnya. Nah, yang disarankan itu adalah sebagai pemantau dan manajer. Ya, nah kalau kita pemantau, di sini anak siswa kita belum ditanamkan keyakinan. Tidak ada nilai kebajikan yang ditanamkan dari dirinya, tetapi hanya menyangkut konsekuensi saja. Hanya sebatas konsekuensi. Jadi tahu jinak salah tak? Iya. Nah kalau misalnya berbuat begini Ki, apa konsekuensinya? Oh, begini Bu. Kalau misalnya terlambat Kak, disuruh Kak tinggal dalam kelas, catat kita di pelajaran yang tertinggal. Itu namanya konsekuensi. Kalau dia di posisi sebagai pemantau. Tetapi kalau di posisi sebagai manajer, itu tidak dihubungkan dengan konsekuensi. Misalnya anak-anak datang terlambat, lewat misalnya sudah mina kerja, catatannya anak-anak ditanya anak-anak, kenapa kita terlambat nak? Terus kalau terlambat Ki, siswa itu sendiri yang diharapkan. Oh sebentar Bu, kalau temanku sudah keluar, saya tidak keluar Kak. Apa dikerja nak? Ku catat kita tadi yang ketinggalan Kak. Itu bedanya antara manajer dengan pemantau. Ku catat kita tadi yang terlambat. Oh iya, terus besok-besok masih mau kita terlambat nak? Tidak Mi Bu. Kalau misalnya terlambat Ki, bagaimana Mi itu? Ke depannya mau Ki jadi apa kalau begini Ki terus? Nah itu. Jadi kalau kita sudah di posisi manajer, itu bisa Mi kita terapkan segitiga restitusi. Yang tadi memvalidasi, menanyakan keyakinan, kemudian identitas anak. Ya supaya anak tidak merasa bersalah. Ya, itu Pak. Terima kasih. Iya. Cukup Mi mungkin Pak Yusrandi? Oh iya. Ada kenapa Pak? Ada lagi? Iya, iya. Terima kasih banyak. Setelah saya memaknai pembahasan ini dari awal sampai akhir, memang betul-betul ini artinya kita mendidik anak-anak ini supaya anak-anak itu bisa berhasil untuk ke depan masa depannya. Namun praktek saya di sekolah sebagai guru IPA kayaknya bertentangan dengan di atas. Karena biasa saya artinya berkelakuan artinya boleh dikatakan kejam di guru. Karena biasa saya sementara menjelaskan materi, saya tanya itu anak tidak ada yang tahu dalam satu kelas. Dalam satu kelas, kalau tidak ada yang tahu ini dalam satu orang pun dalam satu kelas tidak ada yang tahu, dapat ke semua mister. Saya begitu biasa. Karena biasa ini baru-baru saya ajarkan hukum kolom, membagi saya
tidak ada yang tahu itu membagi berapa itu 15,2 dibagi 8. Tidak ada yang tahu, menulisnya saya tidak tahu kalau 9 ini. Jadi biasa saya biasa kembali itu mengajar lagi matematika. Jadi ataukah jadi banyak masalahnya. Sekarang saya menyimpan dari ini. Karena begitu selalu saya menghukum. Tidak kerja PR, berkali-kali tidak kerja PR, saya bilang. Lain kali kalau tidak kerja lagi PR, saya ke sekolah belajar. Dan kamu akan diajar dengan BK. Jadi menurut saya kira-kira bagaimana kalau saya ini sebagai guru? Apakah saya termasuk guru yang berdosa? yang tidak benar ini dengan apa yang dijelaskan tadi. Ya saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Jadi tadi dikatakan bahwa menjelaskan Ki di dalam satu kelas itu tidak ada yang tahu Ki. Kemudian apakah saya sudah benar atau tidak? Nah, kalau kita lihat itu di atas, bukan di kita Bu. Ya, hampir semuanya, oh ternyata salah yang saya lakukan selama ini. Nah, di PMM ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Diibaratkan katanya Pak, Bu, misalnya ada gurita, ini diibaratkan ada misalnya di situ monyet, ada ikan, kemudian ada kelinci, ada kura-kura, kemudian kita mau lomba manja pohon. Ya, kita mau lomba manja pohon. Kalau misalnya siapa yang juara 1 yang bisa panjat ini pohon? Nah, apakah ikan bisa memanjat? Tidak bisa. Jadi kalau kita mau hanya menjadikan satu tes untuk sebagai tolak ukur keberhasilannya itu siswa atau itu tadi contoh, maka seumur hidup ini ikan akan merasa bahwa oh bodoh Kak saya ini Kak tidak bisa Kak memanjat. Begitu juga kalau disuruh lomba renang, pasti ini monyet mau bilang oh saya ini paling bodoh tidak bisa Kak berenang. Ikan juara satunya. Ya jadi itu. Nah, di dalam ini pembelajaran berdiferensiasi belum, ini yang akan dibahas nanti sama Ibu Uni, ya, bagaimana kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga itu di dalam kelas bisa semua itu anak ditahu bahwa oh ini sama jika olahraga misalnya, olahraga ada siswa biar sampai dia tidak bisa roll ke depan, sementara yang mau kita nilai roll ke depannya. Ya, roll ke depan mau kita nilai. Nah, biar dia pahit tidak bisa. Ya, tidak bisa. Kenapa kita tidak berpikir saja, oh ini anak dia tidak bisa roll ke depan, tidak ada nilainya. 0 nilainya karena tidak bisa. Tapi coba suruh, bisa kita tuliskan itu bagaimana caranya roll ke depan dalam bentuk narasi. Itu yang kita nilai. Jadi tidak sama semua kemampuannya itu siswa di dalam satu kelas. Ada yang hobinya menggambar sehingga kalau mau kasih samai semua bentuk tesnya, maka kalau disuruh menggambar misalnya gambar sel-sel tumbuhan, ini anak yang hobinya bukan di menggambar, dia akan ketinggalan nih. Dia akan merasa dirinya bodoh. Kita juga guru bilang bodoh mentong kau caramu menggambar begini. Padahal dia di kemampuannya kan menjelaskan nih. Ya, jadi itu. Nah, kalau ini tadi posisinya saya juga tidak bisa menjasbu bahwa salah yang kita lakukan atau benar, tapi teori yang saya paparkan di sini 5 posisi kontrol itu adalah teori yang sudah dipublikasikan yang sudah diteliti bahwa oh ternyata seperti ini. Nah, sebenarnya tidak ada yang salah karena kita melakukan itu dengan niat, dengan tujuan untuk anak-anak ini sendiri. Bagaimana caranya supaya dia bisa berubah? Bagaimana caranya supaya misalnya dia mau kerjakan itu tugasnya? Nah, mungkin mulai dari sekarang ya sedikit demi sedikit, meskipun tidak bisa secara langsung di posisi manajer, mungkin dari posisi yang paling bawah dulu dari teman, meskipun teman itu ada sisi negatifnya, kemudian ke posisi pemantau, kemudian ke posisi manajer. Nah, bahaya juga sekarang kalau
selalu Ki di posisi penghukum. Itu di televisi disuruh Ji saja pergi salat, dilaporkan mi gurunya. Ya, jadi seperti itu. Saya tidak bisa menjasbu bilang kita salah atau tidak, tapi kembali lagi kita mungkin tidak bisa langsung berubah untuk ke posisi kontrol yang di atas. Ya, tapi mungkin dengan kita tahu ini, kita akan mulai membenahi diri, merubah diri kita untuk melakukan sedikit demi sedikit. Jadi dirubah mitu minseta bahwa kalau kupukul kini anak, besok berubah mina kerja mi tugasnya. Karena tidak ada juga gunanya kalau anak-anak melakukan hanya karena dia takut. Takutnya jadi pukul atau maunya jadi mendapat penghargaan. Itu yang harus kita tanamkan ke murid kita bahwa dia melakukan tindakan karena keyakinan yang ada di dalam dirinya. Ya, ada nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam dirinya ketika dia melakukan suatu perbuatan. Ya, itu Ji. Ya, jadi mungkin sampai di sini. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya, atas waktu yang diluangkan di MGMP IPA ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Pada prinsipnya kami dari Kepala Satuan Pendidikan sangat berharap semakin banyak CGP yang ada di Satuan Pendidikan itu semakin bagus. Ini tentu menjadi kesyukuran kami, dan ini bisa menjadi pemantik bagi kemajuan proses pembelajaran di sekolah. Yang kedua, dengan kehadiran CGP di Satuan Pendidikan itu juga akan memberikan kemudahan dalam layanan pendidikan yang memang menjadi target dalam visi misi kita di sekolah. Saya kira itu menjadi harapan kita yang terbesar ke depan, agar semakin banyak CGP yang ada di sekolah akan semakin bagus menjual pendidikan di sekolah itu. Saya kira itu mungkin testimoni yang bisa kami sampaikan dalam rangka keberadaan CGP di Satuan Pendidikan, khususnya di tempat kami di SMP Negeri 1 Bisa. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfiani, guru SMP Negeri 1 Bisapu. Saya sangat mengapresiasi kehadiran teman-teman calon guru penggerak di SMP Negeri 1 Bisapu, khususnya yang telah ikut pendidikan saat ini. Beliau telah memberikan dampak yang real di siswa, pada khususnya tentang membangun budaya positif. Salah satunya siswa kita sudah mulai menunjukkan karakter seperti disiplin, hadir di kelas untuk mengikuti pelajaran. Yang kedua, setelah Bapak calon guru penggerak melakukan aksi nyata pembentukan keyakinan kelas, siswa sudah mulai menunjukkan komitmen dan tanggung jawabnya untuk mengimplementasikan budaya positif yang sudah disepakati bersama. Hal itu sangat mendukung perwujudan visi misi sekolah tentang disiplin yang dibangun menjadi sebuah budaya sekolah. Demikian apresiasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.